Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk Mbak Mun dipimpin berdoa. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. Surat Al-Fatihah. Oke, Ustazah mau cek semangatnya kayak tadi ya. Semangat pagi. Pagi, semangat. Masya Allah, luar biasa. Sudah sarapan semua belum ini? Sudah. Harusnya semangat ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, Mas Alvin, Mas Aka, Mbak Zizi, dan Mbak Embun. Oke, coba Ustazah mau cek kerapiannya dulu nih. Bajunya coba ditunjukkan, seragamnya sudah rapi belum ya kancingnya? Kerudungnya sudah rapi belum ya? Coba tunjukkan. Oke, sudah rapi. Sekarang Ustazah mau cek lagi. Oh, Masya Allah, keren. Kemudian alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Oke. Jam dindingnya sudah? Sudah. Yes, sudah siap. Kalau sudah siap, Ustazah mau share screen nih. Kita akan belajar bersama. Sebentar. Teman-teman, hari ini kita akan belajar masih di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, tapi pembelajarannya sekarang pembelajaran kelima. Kita mulai ya, kita mulai, klik mulai. Nah, ini dia menu kita hari ini, makanan kita hari ini. Kita mulai dengan melihat tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah disampaikan peraturan-peraturan dalam pembelajaran daring, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib dan bisa dan meyakini keberagaman di sekolah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya pada akhir kalimat dengan tepat. Masih ingat tidak kemarin belajar tanda apa sih teman-teman? Tanda Tanya. Tanda Titik. Nah, kemarin kita belajar tanda titik, sekarang kita akan belajar tanda tanya. Sebelum kita belajar, Ustazah mau mengajak kalian bernyanyi. Siapa yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Belum. Oke, kita akan bernyanyi bersama. Di sini nanti ada liriknya juga. Siap? Apakah suaranya sudah dengar? Sambil bernyanyi ya teman-teman ya, bernyanyi bersama yuk. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berdagang pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Bisa nggak lagunya? Bisa. Bisa, coba nyanyi bersama tanpa musik ya. Siap? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke,
Berjajar pulau-pulau, lambung Lambung menyambung panjang. menjadi satu. Itulah Itulah Indonesia. Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Masya Allah. Oke, tadi lagunya judulnya apa teman-teman? Dari Sabang Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Kalian pernah tidak jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke? Pernah tidak teman-teman? Tidak. Tidak, karena pasti lebar sekali ya, jauh sekali. Nah, Indonesia itu terdapat berbagai macam pulau yang dijadikan satu, yaitu Indonesia. Di dalam pulau-pulau itu ada berbagai macam keragaman suku, ada keragaman adat istiadat. Kira-kira dalam satu daerah dengan daerah yang lain, pakaian adatnya, bahasanya sama nggak teman-teman? Mbak. Apakah orang-orang di Indonesia itu saling menjunjung bahasanya sendiri, kemudian saling bertengkar, saling menjunjung bahasa, misalkan bahasa Jawa nih, bahasa Jawa itu yang terbaik, bahasa Kalimantan nggak baik, kira-kira kayak gitu bagus nggak teman-teman? Enggak. Harusnya bagaimana? Menghormati Oke, pinter. Menghormati sesama orang. Menghormati sesama manusia, oke boleh. Nah, dalam berbagai keragaman itu kita harus saling menghormati. Nah, dalam berbagai suku yang berbeda-beda kita harus tetap menjaga persatuan. Begitupun juga di sekolah. Coba perhatikan ya gambar dari Ustazah. Nah, coba perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan ini. Gambar A. Kira-kira gambar A ini gambar apa sih teman-teman? Gambar bermain bersama Bermain bersama. Di mana ini kira-kira kalau pakai seragam? dalam kelas. Di dalam kelas, di sekolah ya. Teman-teman, coba perhatikan. Apakah semua anak itu mempunyai ciri fisik yang sama? Semua rambutnya lurus atau ada yang putih? Apakah kulitnya semuanya warnanya putih atau ada yang hitam? Sama nggak kira-kira teman-teman? Beda. Beda. Apakah mereka saling bertengkar? Tidak. Ya, apa yang mereka lakukan? Bermain bersama. Bermain bersama. Betul. Kalau yang B ini ceritanya yang anak laki-laki ini itu membuang sampah sembarangan, kemudian diingatkan nggak mau nih, kemudian marah. Kira-kira perbuatan ini baik nggak teman-teman? Enggak. Jadi kalau diingatkan itu harusnya bagaimana? Mendengarkan ya. Jangan misalkan nih kalian diingatkan jangan buang sembarangan. Jawabnya iya, karena kalian memang salah. Jadi harus didengarkan. Paham? Paham. Nah, meskipun berbeda-beda ini, ciri fisiknya berbeda, kemudian bentuk rambutnya misalkan berbeda, mereka tetap bermain bersama. Itu artinya mereka menjaga persatuan. Jadi tidak ada yang namanya pertengkaran. Apakah kalian kalau di sekolah seperti ini? Ataukah milih-milih teman? Ayo milih-milih teman. Aku nggak mau sama si A karena kulitnya hitam. Boleh nggak seperti itu teman-teman? Boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Pertengkaran. Iya, karena nanti akan terjadi pertengkaran. Mengapa sih kita harus menjaga persatuan dalam keberagaman di sekolah? Tadi kan ada beragam nih, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, tapi mereka tetap bermain bersama untuk menjaga persatuan. Kenapa sih? Mengapa kita harus menjaga persatuan dalam keberagaman di sekolah? Ada yang tahu? agar Berapa Mas Aka? jadi rukun. Betul, Agar menjadi rukun. Pertengkaran. Nah, supaya tidak terjadi pertengkaran, kita harus selalu menjaga persatuan keberagaman di sekolah, termasuk saat di kelas. Tidak boleh yang namanya saling mengejek misalkan pakai kacamata, kamu pakai kacamata, nggak boleh seperti itu, karena kita harus saling menghargai. Kemudian, apa saja perilaku yang mencerminkan menjaga persatuan dalam keberagaman di sekolah?
Perilakunya apa saja? Sama. Ya, tetap bermain bersama. Apalagi? Belajar bersama. Belajar bersama. Kemudian saling menghormati. Kemudian apa lagi? Saling menyayangi. Masya Allah, betul. Nah, lalu tadi kan yang harus kita lakukan ya, yang boleh kita lakukan. Sekarang apa saja perilaku yang tidak boleh kita lakukan kepada teman di sekolah dalam menjaga persatuan? Coba. Tidak boleh mengejek teman. Pinter, apalagi? Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh Bertengkar. teman. Tidak boleh? Bertengkar. Milih teman. Tidak boleh memilih Oh, teman. Tidak boleh bertengkar, pinter. Nah, ini dia. Perilaku menjaga persatuan di sekolah contohnya. Yang pertama coba dibaca Mbak Mun. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, warna kulit, makanan kesukaan, dan lainnya. Oke, gitu ya. Tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, warna kulit, makanan kesukaan, dan lainnya. Semua tetap sama. Kita harus berteman. Kemudian yang kedua coba dibaca Mbak Zizi. Membantu teman melakukan piket kelas. Ayo, siapa yang suka membantu temannya kalau piket? Atau jangan-jangan ditinggal nih? Ditinggal atau dibantu temannya kalau lagi piket? Bantuin. Ya, serius, dibantu. Ya, betul. Kalau sudah bantu, berarti kalian sudah hebat. Kemudian yang ketiga, coba dibaca Mas Alvin. Menghargai budaya orang lain. Nah, ini kalau misalkan ternyata teman satu kelas kita atau teman satu sekolah kita itu ada yang dari Papua. Papua itu biasanya kan kulitnya agak gelap ya. Kita harus tetap menjaga persatuan dengan tetap berteman dengan teman-teman kita yang berbeda budaya dengan kita. Paham? Paham. Oke, sekarang perilaku yang tidak menjaga persatuan di sekolah. Yang pertama apa Mas Aka? Mengejek teman. Nah, pernah nggak mengejek teman? Ayo. Alhamdulillah. Enggak. Kemudian yang kedua apa Mas Aka? Memilih-milih teman. Memilih-milih teman nih. Siapa yang suka milih-milih teman nih? Yakin? Ya. Semuanya berteman semua. Oke, Masya Allah. Yang ketiga coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sombong terhadap teman. Sombong itu apa sih teman-teman? Sombong itu seperti membanggakan dirinya sendiri. Ih, aku loh ini punya tas bagus banget, aku beli di mall misalkan, harganya mahal sekali ini, kamu nggak punya mesti, itu namanya sombong. Boleh nggak teman-teman kayak gitu? Enggak. Enggak. Misalkan lagi nih, ih kulit aku putih banget beda sama kulit kamu yang hitam. Ih kamu jelek hitam, boleh nggak kayak gitu teman-teman? Enggak. Itu termasuk sombong karena kamu membanggakan dirimu sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia itu pasti beragam. Namanya manusia itu tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Tapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, sekarang Ustazah mau tanya nih, apakah kalian bisa melaksanakan perilaku menjaga persatuan di sekolah? Bisa? Siap, aku bisa. Ya Allah. Nah, dari kalimat ini, Ustazah kan punya kalimat nih. Apakah kalian bisa melaksanakan perilaku menjaga persatuan saat di sekolah? Ini termasuk kalimat apa sih, teman-teman? Kalimat. Kalimat? Tanya. Betul. Ini termasuk kalimat tanya. Jadi kalau misalkan apakah kalian bisa melaksanakan perilaku menjaga persatuan saat di sekolah? Ini termasuk kalimat tanya. Biasanya kalimat tanya itu ditandai dengan tanda apa? Tanya. Tanya. Mantap, betul. Nah, apa sih fungsi tanda tanya? Untuk menanya. Untuk menanya, apalagi? Apa ya? Oke, tadi kata Mas Aka untuk menanya ya. Jadi, betul kata Mas Aka, tanda tanya itu adalah tanda yang digunakan untuk memperjelas suatu kalimat tanya. Biasanya tanda tanya itu ditulis dengan tanda seperti ini. Sudah pernah membuat kalimat tanya belum? Sudah. Ya, coba. Sebelum kalian membuat kalimat tanya, Ustazah nanti akan mengajak kalian untuk membuat kalimat tanya bebas. Tapi coba perhatikan, perlu diingat bahwa penggunaan tanda tanya juga selalu diikuti dengan kata tanya. Masih ingatkah kalian ada berapa kata tanya? Kata tanya itu ada apa saja teman-teman? Bagaimana? Bagaimana? Apakah? Apa? Di mana? Apakah? Terus? Apa? Siapa? Siapa? Di mana?
Oke, ada 6 teman-teman. Jadi apa, siapa, di mana, Di mana, mengapa, bagaimana, kapan. ada 6. Apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Sekarang coba Ustazah mau mengajak kalian untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya kapan. Coba sekarang ditulis di buku tulismu. Ditulis di buku tulismu kalimat tanya bebas, tapi depannya pakai kata kapan. Yuk, buat. Waktunya 1 menit ya, ditulis di buku tulis. Halah. Oke, berapa Pakai Us? 1 aja, 1 kalimat tanya. Pakai kata tanya kapan. Semangat. Udah. Sudah? Oke, disimpan dulu Mas Aka. Tunggu yang lain ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke, Ya. coba Ustazah mau dengar kalimat tanyanya punya Mbak Embun. Coba dibaca Mbak Embun kalimatnya. Kapan kita mau belajar bersama? Kasih tanda tanya. Pinter. Kapan kita mau belajar bersama pakai tanda tanya? Mantap betul. Jadi dalam kalimat tanya ada tanda tanyanya ya. Coba Mas Aka. Coba Mbak Embun tadi ditunjukkan. Mbak Embun ditunjukkan tulisannya ke Ustazah dong. Mana coba? Tunjukkan ke Ustazah. Mana? Kurang ke sini Mbak Bun. Kelihatan kok. Oke, sudah terlihat betul. Ada tanda tanyanya. Coba Mas Aka dibaca. Gimana Ustaz ya? Kan kita sekolah. Kapan kita sekolah? Oke, coba dilihat. Tulisannya Ustazah pengen lihat dong. Oke, baiklah. Sudah terlihat. Ada tanda tanyanya ya. Sekarang Mas Alvin, coba dibacakan. Kalimatnya apa? Kapan kita bermain bola? Kapan kita Tanda bermain bola? Tanda tanya. Coba dilihat tulisannya dong. Ustazah pengen lihat tulisannya. Oke, betul. Oke. Jadi dalam kalimat tanya ada tanda apa teman-teman? Tanya. Tanda tanya, betul. Karena tadi fungsi dari tanda tanya untuk menegas kalimat tanya itu sendiri. Sudah betul, sudah bagus, dan sudah benar dalam membuat kalimat tanya. Nah, ngomong-ngomong tentang kata tanya kapan, kapan itu digunakan untuk menanyakan apa sih teman-teman? Waktu. Nah, ngomong-ngomong tentang waktu, kemarin kita sudah belajar tentang waktu yaitu dengan membuat jarum jam. Sekarang juga sama nih teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi belajar terkait dengan waktu. Apakah kalian masih ingat cara membaca dan menentukan waktu? Masih. Oke, sudah disiapkan jam dindingnya? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita bermain jam dinding, Ustazah ada teks cerita. Coba dibaca gantian ya. Judulnya Adrian dan Teman Baru. Satu kalimat ya dari Mbak Embun. Ya Mbak Embun. Hari itu pukul 7.00 di sekolah Adrian terdapat seorang siswa baru yang bernama Putu. Putu adalah Berhenti dulu Mbak Embun. Gantian Mas Aka. Putu adalah seorang siswa kelas 2 yang berasal dari Bali. Lanjut Mas Alvin. Putu beragama Hindu. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya yang baru berpindah tempat Tugas. di Bandung. Berpindah tugas. Berpindah tugas di Bandung. Oke, Mas Aka. Waktu istirahat tiba pukul 11.00. Adrian dan Agita mengajak Putu untuk makan siang bersama mereka. Sangat Bersama titik, coba ulangi. Dari Agita. Agita mengajak Putu untuk makan siang bersama. Nah, lanjut Mas Alvin. Mereka sangat akrab dan berbagi makanan bersama. Oke, lanjut Mbak Bun. Mbak Bun. Kita sangat senang memiliki teman baru. Nah, di dalam teks cerita ini tadi disampaikan nih ada berbagai macam waktu. Jam 7 Adrian ngapain di Sekolah. Adrian dulu di sekolah. Kemudian ada waktu jam berapa lagi di situ disampaikan? Pukul 11. 11. Apa yang dilakukan pukul 11? Makan siang.
Makan siang. bersama. Nah, sekarang sudah tadi kan disiapkan jam dindingnya. Coba kalian membuat jarum jam pukul 7, coba. Pukul Ya, 7. buatlah gambar yang sesuai dengan waktu tadi nih, pukul 7. Bentar, Os. Siap, Ustazah tunggu. Semangat. Bisa kan? Masih ingat cara memutarnya? Oke. Ayo Mas Alvin diputer. Wah, Mas Aka pinter. Diputer sampai jarumnya menunjukkan pukul 7. Oke, Mbak Mun sudah. Apakah sudah, Mas Alvin? Mana ke belakang lagi dong, nggak kelihatan? Oke, betul. Mbak Mun mana coba lihat? Bentar. Ya, oke. Terus Mas Aka? Oke, Mas Alvin sudah betul. Lanjut. Nah, tadi pukul 7 kan di sekolah. Terus tadi makan siangnya jam berapa, teman-teman? 11. Jam berapa? Waktu Agita dan Putu makan siang pukul 11. Coba jarum jam yang menunjukkan pukul 11. Coba diputar lagi jarum jamnya sampai menunjukkan pukul 11. Ayo, siapa yang paling cepat nih? Semangat. Mas Aka sudah. Oke, mantap Mas Aka. Coba Mbak Umun dan Mas Alvin, siapa nih? Ayo, semangat. Bentar, Os, dikit lagi. Oke, siap. Oke, udah. Oke, mantap Mbak Bun. Mana coba lihat. Oke, ya. Tinggal Mas Alvin nih. Semangat Mas Alvin, semangat. Pukul 11. Kasih semangat dong Mas Alvinnya. Semangat Mas Alvin. Ayo, Alvin. Ayo, Alvin. Semangat. Ayo. Alvin. Semangat. Ya, muter lagi. Alhamdulillah akhirnya. Coba lihat. Oh, semuanya tunjukkan teman-teman jamnya. Yeay, betul. Itu menunjukkan pukul 11.00. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Paham ya? Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Coba, tapi sebelum itu, Ustazah mau mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja sama. Lembar kerja peserta didik. Nah, dalam lembar kerja ini yang sudah Ustazah share di WA, di sini ada berbagai macam latihan yang bisa kalian kerjakan. Pertama, tulis namamu di sini, kemudian nomor presensinya. Setelah itu, di sini juga Ustazah sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ada indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya, ada materi. Di sini ada teks, kemudian nanti ada kegiatan yang harus kalian kerjakan. Ini kegiatan yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, coba dibaca Mas Alvin. Mengerti gambar dan teks bacaan kerja bakti di sekolah di atas. Nah, di sini ada teks dan gambar ya teman-teman ya. Diamati dan dibaca teksnya. Kemudian yang kedua, coba dibaca Mbak Mun. Kaitkan kegiatan pada gambar dan teks kerja bakti dengan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Nah, setelah kalian mengamati dan membaca teks, kemudian kaitkan kegiatan pada gambar dan teks kerja bakti di sekolah dengan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Kemudian yang C, coba dibaca Mas Aka. Buatlah cerita tentang pengalaman kalian tentang persatuan dalam keberagaman yang penuh kalian lakukan di sekolah. Nah, kalian buat cerita nih, cerita tentang pengalaman kalian tentang persatuan dalam keberagaman. Tadi yang awal-awal sudah sampaikan, ada kita saling membantu saat teman kita melaksanakan piket sekolah. Nah, itu kalian ceritakan di situ kalau misalkan kalian bantu atau ada pengalaman lain. Kemudian, setelah kalian menulis cerita tentang pengalaman, kemudian ditulis di LKPD-nya, yang di apa Mas Alvin? Coba dibaca. Teliti kembali hasil pekerjaan sebelum dikumpulkan. Nah, jadi sebelum mengumpulkan tugas, kalian harus dicek kembali supaya penulisannya sudah benar, kemudian tidak ada yang salah. Paham sampai sini? Paham, Us. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD, untuk menambah
ilmu materi yang sudah Ustazah sampaikan tadi juga sudah Ustazah buat bahan ajarnya nih untuk kalian baca di rumah supaya bisa mudah untuk mengerjakan LKPD-nya. Di sini Ustazah sampaikan materi yang tadi kita belajar bersama terkait dengan apa yang pertama tadi PKN materi? Persatuan dalam keberagaman. Ya, yang bahasa Indonesia? Tanda tanya dan kata tanya. Yang matematika? Cara Membaca dan menentukan Nah, ya di sini sudah Ustazah sampaikan materinya bisa dibaca di rumah. Nanti Ustazah kasih linknya, paham? paham. Oke, setelah itu kalian juga diminta untuk mengerjakan soal evaluasi. Kita kerjakan bersama ya. Dari nomor 1. Nah, di sini nanti ditulis nama, nomor absen, kemudian di sini coba dibaca nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini Coba Mbak Embun dibaca. dari gambar di atas yang menunjukkan nilai persatuan dalam keberagaman terdapat pada huruf Kira-kira gambar yang mana saja teman-teman? C. B. Yang A itu gambar apa sih? Yang A gambar apa? Orang bertengkar. Yang bertengkar itu menunjukkan persatuan dalam keberagaman nggak kira-kira? Enggak. Berarti bukan A ya. Yang B? Ya. Ya. Yang B apa sih kegiatannya? Piket. Kerja Piket. bersama. Menjaga persatuan dalam keberagaman nggak? Mm-mm. Ya, oke, B ya. Oke, kita kunci 1B. Yang C? Ya. Ya. Apa sih kegiatannya itu? Bermain bersama. Bermain bersama. Bermain bersama itu sedang belajar bersama. Yang D? Berbagi makanan. Berbagi Makan siang. makanan. Kira-kira berbagi makanan itu menjaga persatuan nggak Mas Alvin? Menjaga. Menjaga. Berarti dia ikut ya. Berarti apa saja? B, B, C, D. berarti yang mana nih D. pilihannya? A, B, C atau D? C. C, betul. B, C, D. Jawabannya yang C. Yang nomor 6. Coba dibaca Mbak Embun. Rani ingin bertanya kepada Riza tentang nama kakek Riza di desa. Penggunaan kata tanya dan tanda tanya yang sesuai untuk nama kakek Riza Apa adalah Mas Aka jawabannya? Kalau ingin bertanya nama kakek Riza, Mas Aka, jawabannya apa? Siapa nama kakekmu? Siapa nama Pinter. kakekmu? Kalau menanyakan nama itu menggunakan kata tanya apa? Tanya. Siapa? Betul. Nanti dilanjutkan lagi mengerjakan ya. Oke, udah saya tutup. Kemudian selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ustazah mau tanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya? tentang waktu. Waktu, betul. Waktu. Cara membaca dan menentukan waktu. Apalagi? Tanya. Tanda Tanda tanya. tanya, betul. Kemudian PKN-nya tentang Keberagaman. betul, menjaga persatuan dalam keberagaman. Pinter, ingat ya. Sekarang kesimpulannya apa sih tadi tanda tanya itu? Tanda tanya fungsinya untuk apa tadi? Menanyakan tanya. Mempertegas Tegas. kalimat tanya. Tadi kan Tanya. tadi kalimat tanya, tanda tanyanya itu untuk mempertegas kalimat tanya itu sendiri. Tadi kata tanya itu ada apa saja? Apa? Apa? Di mana? Apa Mas Alvin? Apa? Mengapa? Apa? Terus? Bagaimana? Oke, ada 6 ya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, kemudian di mana. Kemudian tadi belajar tentang apa lagi? Tentang PKN, menjaga persatuan dalam keberagaman. Meskipun teman-teman kita berbeda fisik, berbeda budaya, apa yang harus kita lakukan? Saling apa Mas? Menyayangi dan menghormati. Oke, betul. Saling menyayangi dan menghormati. Tadi yang matematika terkait dengan waktu. Tadi kalau misalkan pukul 11, berarti jarum pendeknya di angka berapa Mbak Mun? 11. 11. Jarum panjangnya? Angka 12. 12. Pinter. Kalau Mas Aka jam 6, jarum pendeknya di angka berapa? 6. Jarum panjangnya? 12. Pinter. Mas Alvin, kalau pukul 10,
Jarum panjangnya di angka berapa? 12. 12. Jarum pendeknya? Di angka 10. Pinter. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Mbak Zizi, kalau misalkan Ustazah mau membuat jam pukul 9, jarum pendeknya di angka berapa? 9. 9. Jarum panjangnya? 12. 12. Pinter. Oke. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini teman-teman. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, Ustazah cukupkan. Mas Alvin jangan main kayak gitu dong. Minumnya jangan diletakkan di situ. Diletakkan dulu ya di samping ya. Jangan sampai terlihat ya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, coba Ustazah mau cek semangatnya dengan menyanyi. Ustazah yang mimpin lagu, nanti kalian yang menggerakkan ya. Gini. Untuk melihat semangat kalian sampai akhir. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak semangat, semangat. Kalau kau suka hati sorak semangat, semangat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak semangat, semangat. Kalau kau suka hati semuanya, hore, semangat. Hore, semangat. Kalau kau suka hati semuanya, Hore, semangat. kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore, semangat. Oke, sekian pembelajaran dengan Ustazah Anissa hari ini. Yuk, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin sama Mas Aka. Ayo Mas Aka. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hatinya dihusyukkan. surat Al-Asr. Amin. Sekian dari Ustazah Anissa. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.